Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lagi bersama saya Maulana Atta dalam podcast ngobrol santai bersama aku muda dari barang baru. Tangan guys. Sebelumnya kita awali dengan mungkin untuk memperkenalkan diri supaya akrab buat sahabat-sahabat dari YouTubers JTB Pride. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sudibyo. Usia saya baru 25 tahun. Saya lahir dari anak Ahmad Adi Suryo, bin Raden Kusnandi, dan ibu tercinta dari Ibu Susulawati, binti Adita di Marwati. Dan saya menempuh pendidikan di IAIN Salatiga, sarjana ekonomi, dan melanjutkan studi di pasca sarjana di SMA di Cirebon. Dan alhamdulillah hari ini saya mengikuti konstelasi politik pemilihan kepala desa atau PNU di desa saya tercinta, desa Jati Barang Baru. Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu spesial yaitu Mas Atta. Mungkin saja perkenalan dari saya, mungkin ada bisa dilanjut. Oke. Jadi guys, gini guys, beliau ini adalah sahabat karibku, teman dekat saya sekaligus ya teman sehari-hari lah. Nah mungkin kita di sini dalam obrolan santai podcast JTB Pride ini, mungkin kita episode kali ini adalah obrolan santai bersama aku termuda se-Indonesia. Semoga kita aminkan ya, kawan ini semoga terpilih menjadi kepala desa Jati Barang Baru. Oke. Jadi gini ya kita sebenarnya apa nih? Ya. Aja biar kita Luar biasa. akrab lah. Oke. Nah, Adit kan salah dari AA ya. Aku bukan maju menjadi calon kepala desa Jati Barang Baru. Ya. Nah, kalau boleh tahu dan pastinya ya teman-teman atau masyarakat luar yang nonton ini pasti semuanya ingin tahu apa sih visi misi aku menjadi calon kepala desa Jati Barang Baru. Ya teman-teman, untuk visi saya cukup singkat, yaitu desa harus jadi kekuatan dalam setiap perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara. Untuk misinya itu ada 3, yaitu yang pertama berbenah bersama teman-teman, yang kedua menyelaraskan bersama, yang ketiga bersama belajar berdesa. Nah untuk motonya dari visi dan misi lahirlah sebuah moto, yaitu mari bersama membangun desa. Kira-kira ini bisa dijelaskan nggak Mas visi misinya? Bisa sekali. Nah untuk visi itu kenapa desa harus jadi kekuatan dalam setiap perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, saya ambil dari kutipan lagu karangan dari karya Iwan Fals, yaitu desa harus jadi kekuatan. Artinya bagaimana ruang lingkup desa, struktur yang memang menurutku paling bawah, yang memang sangat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan itu, harus mampu menopang dalam segi aspek apapun gitu. Jadi harapannya walaupun bicara hal kecil, itu desa harus mampu merekonstruksi itu semua gitu. Nah untuk misi yang pertama yaitu berbenah bersama, artinya sesuatu harus kita benahi bersama-sama. Entah dari tahun ke tahun yang namanya planning organizing itu selalu ada pembenahan, ada evaluasi. Nah lalu yang kedua tentang menyelaraskan bersama, ya satu contoh kecil ketika saya mencalonkan diri, pertanyaan yang timbul dari masyarakat itu, apakah kamu sudah menikah? Nah itu artinya edukasi, informasi dari desa ke masyarakat itu masih belum, masih sangat minim gitu. Lalu yang ketiga misinya itu bersama belajar berdesa. Artinya tidak hanya orang-orang yang di desa saja yang mengerti seluk-beluk tentang desa, artinya masyarakat desa Jati Barang Baru harus benar-benar mengetahui gitu masyarakat. Minimal kita bisa sebagai masyarakat ikut andil lah. Iya, benar sekali. Desa
serta lah gitu ya. Contoh kecil terkait tentang perda ataupun regulasi-regulasi tentang desa, mau tidak mau minimal usia-usia produktif itu bisa mengetahui, belajar bersama, memahami tentang desa untuk menjadi siklus edukasi dan informasi lebih lanjut kepada generasi tua maupun balita ataupun yang lebih kakaknya lagi itu ya remaja gitu. Untuk moto mari bersama membangun desa, artinya ya tidak hanya aparat saja ataupun kepala desa saja ataupun umat saja masyarakat, tapi semua itu memang punya andil, punya peran masing-masing gitu, punya kewajiban yang sama. hak dan kewajiban. Jadi ketika memang masyarakat bertumbuh pada aparatur yang kurang dari 20 orang ataupun 10 orang, ya sangat tidak mungkin desa itu akan mengalami perkembangan dan kemajuan gitu. Ya mungkin itu sih visi misi dan moto dari saya, Mas. Nah, tujuan Mas Adit salah nih, tujuan aku oke, siap biar Mas. padahal menangnya Adit. Oke. Tujuan aku ikut serta dalam perhelatan pilkades ini seperti apa sih? Ya kalau untuk saat ini sebenarnya memang yang namanya kebenaran harus butuh keberanian, teman-teman. Jadi saya berangkat daripada tekad yang memang dari dulu sudah ada, dan memang ketika saya mengenyam pendidikan di Salatiga juga banyak mengikuti pendidikan non formal tentang desa gitu, teman-teman. Ya hirupnya luar biasa, Mas. Awal-awal ketika saya mulai branding diri saya sendiri di sosial media saya, ya tadi banyak sentimen yang terjadi, banyak cemoohan yang terjadi, banyak meremehkan, bahkan yang neror, intimidasi juga banyak gitu. Tapi alhamdulillah dengan hari ini ketika saya sampai H-16 ini, orang hari ini tuh banyak yang merespon positif dan bahasa-bahasa positif, Mas. Banyak yang memang mereka mau berjuang dengan ketentuan yang memang sangat mudah gitu sebenarnya. Hanya doakan saya, dan ketika memang kamu mau berjuang bareng untuk desa kamu, ya kamu kabarkan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi pendidikan politik yang di sini adalah bagaimana kita menumbuhkan lagi asas solidaritas, asas kebersamaan, bagaimana caranya desa itu harus benar-benar menopang sebuah kebudayaan yang memang produktif. Tidak serta-merta berjuang atas dasar A, B, C, dan D gitu. Tetapi memang benar-benar real, saya berjuang untuk desa saya gitu. Karena memang imbas desa itu larinya ke banyak hal gitu. Berbagai aspek. Kalau sudah banyak orang-orang yang sebenarnya mau berjuang, baik sudah menetapkan pilihannya, saya lari ke nomor 1, dan mungkin dia masih underground dan lain sebagainya. Itu mungkin seperti itu, Mas. Ternyata banyak yang sadar juga ya, Mas Adit. Alhamdulillah, Mas. Perjuangan awal Mas Adit dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa itu saya tahu dari awal pendaftaran hingga sudah tahap verifikasi dan ditetapkan langsung menjadi calon kepala desa. Saya tahu betul perjuangan Mas Adit. Ya banyak tadi ya cemoohan, ya banyak lah. Tapi ya mungkin Adit mempunyai modal. Saya tahu betul Adit mempunyai modal 2, yaitu tekad dan nekat, yang sudah menjadi prinsip dan Adit dalam berserta dalam pilkades ini. Mungkin mungkin saya juga sedikit tentang ada kata-kata politik budaya lokal. Mungkin sebagian orang tahu, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak nih. Mungkin apa sih politik budaya lokal itu? Seperti saja. Istilah politik budaya lokal saya ambil dari politik pada umumnya gitu loh, Mas. Yang biasanya tuh ya. Yang pada umumnya, yang mana itu sebenarnya dampaknya itu sangat luar biasa gitu. Entah itu berimbas pada anak-anak, berimbas pada keluarga juga, sanak kerabat,
Begitupun aspek-aspek pendidikan dan lain sebagainya. Karena perihal itu seharusnya harus kita topang dengan kebijaksanaan hati dan pola pikir yang sekiranya jernih gitu. Itu seperti itu sebenarnya. Nah, ini sobat, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada ya. Mungkin saya juga tahu Adit udah dari tahun-tahun sebelumnya lah. Kan dia sudah menjadi sahabat terbaik saya. Mungkin banyak yang apa ya, mengejek atau apalah dalam arti mencalonkan, mendeklarasikan diri sebagai calon kepala desa. Banyak yang nggak mengenakan lah. Kalau perbandingan ya kebanyakan nggak enak, kalau enaknya juga dia sering curhat ke saya, ya banyak lah yang baik verbal maupun non verbal. Tapi Adit saya tahu orangnya itu kuat, orangnya apa ya, ya tidak mempunyai rasa dengki meskipun ya banyak ya yang ngolo-ngolo, kalau bahasa Indonesia ngolo-ngolo bahasa Indonesia Ya menjelek-jelekkan secara tidak langsung, aku kayak gini. Tapi kan Adit dengan gagahnya, dengan jiwa-jiwa kesatrianya, dia memberikan senyuman. Dia juga merangkul baik dari A, B, C, D. Dia juga seorang diri dalam berkampanye door to door dari warga ke warga. Nah, mungkin ada sedikit kesan lucunya dalam door to door. Jadi Adit sedikit cerita ke saya waktu door to door, mulai dari disangka orang minta-minta ya, tok maaf mas, sama orang minta-minta, padahal kalau ada menceritakan ke orang itu mungkin orang itu tertawa gitu. Gimana itu Dit? Nah, jadi dinamika ketika pasca dalam agenda saya memberi kabar itu mas. Jadi di ketika di perempatan saya membawa salon dari rumah sendirian, saya memberikan kabar tidak lebih dari 5 menitan. Lalu saya pada saat itu ada agenda lagi, bukan aksi kampanye biasa, sering dengan beberapa teman-teman juga tentang penggerak desa, tentang orang di desa, tentang psikologi juga dan sebagainya. Terus pada saat penetapan saya silaturahmi ke berbagai calon, dan ketika pada masa kampanye saya mulai door to door masalah. Nah, dinamika yang terjadi itu ya ketika sampai saat ini Bintara sampai ujung lampu merah itu dan mungkin Karangmulia itu ya ada sekitar 20% itu menyangka bahwasanya saya datang ke rumah itu hanya meminta sumbangan gitu teman-teman. Jadi pada saat itu saya langsung orangnya memberikan melakukan perkenalan. Contoh seketika masalah itu langsung terkejut, dan kadang kalau yang tidur langsung bangun, langsung ganti baju gitu, banyak banget gitu yang seperti itu. Ada yang dulu katanya ya, ada yang nangis guys, luar biasa. Jadi dia nangis juga betul dan sebagainya. Sebenarnya ya nggak perlu nangis dan sebagainya, cuman ketika orang menghormati saya atas dasar saya itu yang menjadi guru dan sebagainya, menurutku sangat besar gitu. Karena ketika bicara pangkat dan jabatan itu ya menurutku nggak perlu dihormati. Kalau misalnya kita bicara tentang Gus Dur ya, nilai kesetaraan, seharusnya ya cukup Anda menghormati saya sebagai manusia pada umumnya ciptaan Tuhan. Ada lagi juga yang memang anak-anak dan remaja-remaja itu yang mengikuti saya dari blok ke blok, dari rumah ke rumah, anak-anak kecil itu tuh. Jadi banyak banget. Terus ada juga yang tadi sampai nangis, kebetulan ternyata masih satu keluarga juga, masih satu saudara sama kakek dan canggai itu. Ya mungkin seperti itu mas tadi Keren. Mungkin Mas Adit ya, pertanyaan pamungkas nih ya. Pertanyaan pamungkas dalam edisi podcast Ngobrol Santai bersama aku Termuda Desa Jadi Baru ini. Untuk mengakhiri podcast kali ini, satu kata atau dua kata lah untuk khususnya untuk masyarakat Desa Jadi Baru. Ya teman-teman, seharusnya hari ini pada saat pengembangan
zaman yang sudah kita hadapi, seharusnya ada cara-cara yang memang baru juga gitu untuk mengantisipasi gejala-gejala dinamika sosial. Oke guys, mungkin kata-kata saya selaku moderator podcast edisi ngobrol santai bersama aku, saya juga menginginkan dengan dengan saya sebagai masyarakat di Sidoarjo Karangbaru menginginkan bahwasanya pilkades atau pemilihan kepala desa jadi Karangbaru ini tahun 2021 mudah-mudahan berjalan dengan lancar lah. Amin. Dan saya mengharapkan kita sambut demokrasi ini dengan penuh gembira, penuh keceriaan, jangan ada rasa nanti, jangan ada rasa ya siram ngomongkan itu tidak baik tuh sobat, itu tidak baik demi demi kesehatan demokrasi kita. Nah, jadi barang itu penuh keramahan, jangan kau rombak dengan penuh kedengkian. Mungkin itu saja. Siap. Dan jangan lupa subscribe, ada tombol di bawah ini nih, tombol-tombol merah-merah ini. Jangan lupa coblos, jangan coblos itu mah khusus nomor 1 ya. Kita ada lonceng, tekan aja ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Maulana Hatta dan Saya Ahmad Sidibio, nomor 1 tahun kode di Karangbaru. selamat malam dan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Semangat berjuang. Semangat berjuang.